Eza Yuniar atau yang lebih akrab disapa dengan nama Ibu Yuyun diketahui berusia 50 tahun, merupakan seorang wanita parubaya yang tinggal di Jalur 5 Margarahayu, Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga sekitar tempat tinggalnya menggambarkan bahwa Ibu Yuyun ini dikenal sebagai seorang warga yang rendah hati, sabar, baik, dan selalu bertutur sapa dengan warga sekitar. Masih menurut penuturan warga setempat, Ibu Yuyun awalnya tinggal bersama dengan suami serta anaknya di rumah yang ditinggali oleh beliau saat itu. Namun dikarenakan sang suami telah berpulang terlebih dahulu serta anak-anaknya sudah beranjak dewasa dan pergi mencari kerja, maka dari itu akhirnya Ibu Yuyun seorang diri tinggal di rumah tersebut. Sehari-hari Ibu Yuyun menghabiskan waktunya dengan bekerja menjadi seorang guru di SD 11 Muara Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan. Menurut murid-muridnya, Ibu Yuyun dikenal sebagai seorang guru yang sangat baik, ramah, perhatian, namun sangat tegas dan disiplin ketika mengajar. Jauh sebelum tragedi berdarah ini terjadi, Ibu Yuyun pernah memiliki seorang murid yang saat itu telah beranjak dewasa yang bernama Ardiansyah. Dan pada saat kasus ini terjadi, Ardiansyah telah berusia 18 tahun. Nah guys, Ardiansyah sendiri ternyata tidak hanya seorang mantan murid bagi Ibu Yuyun, melainkan juga tetangga dekat beliau. Jarak rumah Ibu Yuyun dan rumah Ardiansyah sendiri hanya sekitar 20 meter saja. Selain itu, orang tua dari Ardiansyah juga kenal serta berteman baik dengan Ibu Yuyun yang merupakan guru anaknya. Tidak hanya itu saja guys, di antara kedua belah pihak juga sama sekali tidak memiliki masalah apapun. Namun begitu, ternyata berbeda dengan sang anak yakni Ardiansyah itu sendiri, karena pada saat Ardiansyah masih kecil, ia mengaku merasa sedikit trauma dan juga sakit hati kepada Ibu Yuyun yang notabene merupakan gurunya pernah menghina Ardiansyah dengan perkataan anak bodoh. Sebenarnya nih guys, hinaan itu dilontarkan oleh Ibu Yuyun bukan tanpa sebab, karena menurut beberapa guru yang lain pun juga mengatakan bahwa Ardiansyah adalah seorang murid yang malas, tidak pandai dan sangat sulit diatur. Bahkan saking nakalnya, Ardiansyah juga pernah tidak naik kelas. Karena permasalahan tidak naik kelas itulah, kedua orang tua Ardiansyah juga harus turut campur dalam segi pendidikan sang buah hatinya, sehingga memutuskan untuk mendatangi para guru-guru di sekolahnya dengan harapan sang anak bisa naik kelas. Namun menurut prosedur yang ada, karena kelakuan Ardiansyah sendiri yang sangat-sangat nakal, membuat guru-guru di sekolah enggan mempertimbangkan permintaan tersebut, termasuk Ibu Yuyun itu sendiri. Hinaan anak bodoh itulah yang kemudian membekas dalam ingatan serta hati Ardiansyah, sehingga membuatnya menyimpan dendam yang begitu mendalam kepada sang ibu guru sekaligus tetangganya itu sendiri. Semua tragedi berdarah itu terjadi pada 6 Juli 2020 lalu. Pada sore itu, Ardiansyah yang sedang menonton film porno di handphone miliknya tiba-tiba saja dirasuki pikiran untuk menuntaskan hasrat seksualnya yang sudah sampai di ubun-ubun. Dalam keadaan seperti itu, terbersit sebuah ide untuk melampiaskan hawa nafsunya kepada orang yang sangat dibenci oleh Ardiansyah, yaitu Ibu Yuyun. Ia pun kemudian bergegas menuju ke rumah Ibu Yuyun dan langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan mengendap-endap. Kebetulan nih guys, saat Ardiansyah berhasil masuk ke rumah sang guru, Ibu Yuyun sedang mandi di dalam kamar mandi yang ada di rumah itu. Ardiansyah pun mengintip sang guru yang sedang mandi sambil terus membayangkan nikmatnya jikalau meniduri sang ibu guru. Namun di sela-sela keadaan itu, ternyata Ibu Yuyun telah menyelesaikan aktivitas mandinya, sehingga Ardiansyah bergegas bersembunyi di belakang kulkas yang ada di rumah tersebut. Ia yang memang sedari awal memiliki niatan jahat untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada sang guru memutuskan untuk menunggu situasi sampai aman. Setelah Ibu Yuyun keluar dari kamar mandi, dengan cepat Ardiansyah langsung menyerang beliau dari belakang dengan cara mencekik lehernya sampai Ibu Yuyun tidak sadarkan diri.
Dalam kondisi yang seperti itu, Ardiansyah kemudian mengangkat tubuh yang tidak berdaya itu ke ruang tamu dan langsung meniduri sang guru dengan beringasnya. Di tengah-tengah melakukan aksi bejatnya tersebut, mendadak Ibu Yuyun terbangun dari pingsannya. Beliau kemudian langsung berteriak meminta pertolongan serta melakukan perlawanan kepada Ardiansyah. Mendapatkan perlawanan dari sang ibu guru tentu saja membuat nyali Ardiansyah menjadi ciut. Ia yang sangat ketakutan bila aksinya ketahuan, memutuskan untuk langsung menyumpal mulut Ibu Yuyun dengan ikat rambut dan mencekik bagian leher sang guru dengan sabuk warna coklat. Meskipun telah melakukan perlawanan, namun karena kalah dari segi tenaga, beliau akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk memastikan bahwa orang yang dibencinya telah meninggal dunia, Ardiansyah lalu menginjak leher Ibu Yuyun berkali-kali. Aksi gila Ardiansyah ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ saja, guys. Ia kemudian langsung menuntaskan hasrat seksualnya yang sempat terhenti sejenak dengan memperkosa jasad sang guru sebanyak 1 kali. Setelah hasrat seksualnya terpuaskan, ia kemudian langsung mengikat kaki serta tangan Ibu Yuyun menggunakan tali rafia. Lalu dilanjutkan lagi dengan menyembunyikan jasad tersebut ke dalam sebuah ember berukuran besar. Baru setelah itu, Ardiansyah keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan rumah dan mengunci rumah itu dari luar. Tidak kehabisan akal, ia kemudian menyelipkan kunci rumah itu melalui bawah pintu agar seolah-olah pintu terkunci dari dalam. 3 hari kemudian atau tepatnya pada 9 Juli 2020, beberapa teman Ibu Yuyun sesama guru mulai merasa khawatir karena sudah beberapa hari terakhir rekan kerjanya tidak kunjung masuk untuk mengajar di sekolah tanpa pamit. Beberapa guru akhirnya memutuskan untuk menghubungi ponsel milik Ibu Yuyun namun tidak pernah aktif. Merasa ada yang janggal, para guru di sekolah tersebut kemudian memutuskan untuk mendatangi kediaman dari Ibu Yuyun. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati keadaan pintu rumah yang terkunci. Para guru kemudian sempat berkoordinasi dengan warga sekitar dan akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu rumah tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka, mereka pun langsung dibuat syok setelah melihat keadaan Ibu Yuyun yang sudah tewas dan membusuk di dalam ember besar. Para warga kemudian langsung melaporkan penemuan tersebut ke aparat desa setempat yang kemudian dilanjutkan dengan pelaporan kepada aparat kepolisian. Pihak berwajib dari Polres Banyuasin yang mendapatkan laporan tersebut bergegas mendatangi rumah milik Ibu Yuyun untuk memastikan kebenaran dari laporan itu. Setibanya di rumah tersebut, aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut pihak kepolisian, ketika tiba di rumah tersebut, rumah dalam keadaan rapi namun bau busuk menyeruak hampir di seluruh ruangan. Tidak hanya itu saja, guys. Pihak berwajib juga menjelaskan bahwa jasad korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Mereka pun segera mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit guna dilakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi diketahui jika Ibu Yuyun telah meninggal beberapa hari yang lalu dan penyebab kematian karena kehabisan nafas. Dokter forensik juga menjelaskan bahwa ditemukan banyak sekali luka lebam di sekujur tubuh korban dan juga ditemukan bekas sperma di area kewanitaan korban. Berdasarkan hasil otopsi tersebut, aparat kepolisian menyimpulkan bahwa Ibu Yuyun telah disiksa serta diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya meninggal dunia. Dan dari hasil pemeriksaan lebih mendalam yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terdapat sidik jari serta sampel DNA dari sperma yang ditemukan di area kewanitaan korban, sehingga memudahkan aparat kepolisian untuk mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan ibu guru tersebut. Berkat sidik jari dan sampel DNA tersebutlah, aparat kepolisian kemudian langsung menetapkan Ardiansyah sebagai dalang pembunuhan Ibu Yuyun yang tidak lain merupakan mantan murid sekaligus tetangga korban itu sendiri.
Hal itu juga diperkuat dengan keterangan beberapa orang saksi mata yang mengatakan bahwa 2 hari sebelum ditemukan meninggal dunia, Ardiansyah beberapa kali sempat mengintip Ibu Yuyun. Pada 10 Juli 2020, aparat kepolisian dari Polres Banyuasin dibantu Polda Sumatera Selatan langsung meringkus Ardiansyah. Dalam penangkapan tersebut, aparat kepolisian langsung memeriksa barang bawaan Ardiansyah. Alhasil dari pemeriksaan itu, pihak berwajib menemukan 2 unit handphone milik korban di dalam saku celana Ardiansyah. Bukti-bukti tersebut tentu saja memperkuat bahwa memang benar adanya Ardiansyah lah pelaku dalam kasus ini. Ia pun langsung digelandang menuju ke Polres Banyuasin untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, ia mengaku bahwa dirinya sudah lama menyimpan dendam kepada sang korban karena pada saat di sekolah dulu, Ibu Yuyun pernah menghina dirinya. Selain alasan tersebut, Ardiansyah juga mengaku khilaf telah memperkosa jasad tersebut karena pada saat itu dirinya benar-benar sedang terangsang setelah menonton video porno di handphone miliknya. Dikarenakan bingung mau melampiaskan hasrat seksualnya kepada siapa, akhirnya ia pun memutuskan untuk memperkosa mantan gurunya saja. Atas perbuatannya, ia resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Ardiansyah dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan dan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Banyuasin. Majelis hakim menyatakan Ardiansyah bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP pasal 285 dan pasal 338 sehingga akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama seumur hidup. Tidak puas dengan vonis hakim tersebut, Ardiansyah bersama dengan kuasa hukum yang mendampinginya mengajukan banding atas vonis itu. Sidang banding pun akhirnya digelar di Pengadilan Tinggi Palembang, namun sayang usaha tersebut bisa dikatakan sia-sia saja karena majelis hakim tetap teguh pada keputusan yang sudah dijatuhkan kepada Ardiansyah. Majelis Hakim Pengadilan Banding Palembang memutuskan untuk menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yakni vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Ardiansyah. Menurut majelis hakim dan hakim anggota lainnya menilai bahwa tindakan Ardiansyah tidak dapat ditolerir dan tidak ada hal-hal yang mampu meringankan semua tindakannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.